terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Amin. Kami merasakan bagaimana kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan Amin. selalu menyertai kami. Sekalipun apa yang kami hadapi ada banyak tantangan, tapi kami tetap percaya bahwa di balik tantangan yang besar, kasih-Mu jauh lebih besar. Amin. Itu sebabnya kami tidak akan pernah takut. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, pesan-Mu, apa yang Engkau ingin bicarakan buat jemaat di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengurapi bibir lidah hamba-Mu dan memberkati setiap telinga yang mendengar. Dan biarlah semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Terima kasih ya buat kesempatan ini. Sudah ketiga ya minggu ini, dari hari Jumat kemarin hari ini ya. Kita percaya hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana, apa tujuan hidup saudara. Selama kita nggak pernah mengerti tujuan hidup, ngikut Kristus, isinya ikut Kristus kecewa saudara. Saudara tidak akan lihat kebaikan kemurahan Tuhan di tengah masalah kalau tujuan hidupmu salah. Ikut Kristus cuman tujuannya sembuh, kaya, berkat, mujizat. Apa bedanya kalau pergi ke Gunung Kawi? Cari pertolongan di sana yang bisa menyediakan mujizat, kesembuhan. Oh itu banyak. Waktu saya mengikut Kristus, awal mula saya juga nggak ngerti. Saya pikir bahagia saya itu ketika Kristus memulihkan rumah tangga saya. Selama yang limited edition ini belum di samping saya pusing 7 keliling saudara. Tiap hari cuman merenungi nasib, lihat fakta, lihat perbuatan orang yang menyakiti saya. Makin sakit gak hidup saya? Semakin sukacita gak ada, semakin kekuatan untuk berdoa gak ada, baca firman gak bisa, semuanya gak bisa. Hidup hanya terfokus dengan kapan masalahku selesai, baru aku bisa bahagia. Selama Tuhan tidak pulihkan yang namanya masalah saya nggak bisa pelayanan Tuhan. Hidup saya sudah stres, boro-boro mikiri suruh pelayanan ini. Tapi sejak saya makin mengerti Kristus, saya tahu arti bahagia saya adalah bahagianya Kristus. Amin. Kalau sekedar hidup cari bahagia, wah mungkin saya sudah cari kebahagiaan, yaitu bisa dengan cara saya sendiri. Mungkin saya bisa gugat cerai suami saya bisa menikah lagi, saya bisa ambil jalan apapun, yang penting saya bahagia. Tapi apakah bahagia yang saya lakukan dengan menikah lagi, menggugat cerai suami saya, itu masuk bahagianya Tuhan? Makanya kalau kemarin khotbah saya disuruh bergembiralah ketika engkau jatuh dalam berbagai masalah, berbahagialah ketika engkau bertahan dalam pencobaan. Berarti ketika kita bisa melakukan itu, bahagia kita pasti digenapi. Orang tunggu bahagia nggak bisa Tuhan. Wong jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan disuruh bahagia gimana? Apa yang kita pikirkan itu nggak sama dengan pikiran Kristus. Makanya hari ini yuk, standar orang yang mau hidup bahagia, apa yang saudara rasakan hari ini, selama masalah itu terjadi tapi saudara tetap bisa hidup sebagai orang benar. Disakiti ya ndak bales, dicaci maki orang ya ndak bales, itu bahagia saudara. Buat kita daging memang sakit, ya daging harus mati saudara. Saudara di zaman akhir ini nggak bisa daging itu terus dipakai, harga diri ditonjolkan, emosi ditonjolkan, pembenaran diri ditonjolkan. Enggak. Kalau orang mati daging, orang pasti rendah hati, lemah lembut, karena dia merasa sekalipun aku disalahkan dalam posisi tidak salah, tapi kalau itu memang perintah Kristus, aku tetap akan menjalankan walaupun sakitnya, tapi aku tahu bahagia aku karena Tuhan juga bahagia melihat respon saudara. Daripada balas, saudara puas secara daging, orang akan tahu siapa aku. Tapi orang tidak akan tahu siapa Kristus di dalam hidup saudara ketika saudara berkata,
Sorry ya Bu Eli. Kalau suruh maafin terus jadi keset, sorry. Harga diri. Yuk kita baca satu ayat. Di mana hari-hari ini kalau saudara baca di Wahyu 22 ayat 20 ya, kita jangan berpikir Tuhan masih jauh. Lihat ya, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Hari ini setiap kita nggak ada yang bebas dari masalah. Orang banyak datang sama saya konseling. Kenapa? Saya semakin taat Bu Eli. Semakin saya digencet dengan masalah. Tapi waktu hidup saya biasa-biasa sama Tuhan, hidup saya juga ngalami yang biasa-biasa. Makin luar biasa sama Tuhan, makin nempel luar biasa, masalah yang saya hadapi juga makin luar biasa. Yang jadi pertanyaannya, saudara mau jadi orang biasa-biasa atau yang luar biasa di hadapan Tuhan? Biasa-biasa, saudara tidak akan menikmati berkat yang luar biasa. Nanti upah dalam kekekalan juga jadi biasa-biasa. Mumpung ini sudah ujian akhir, sudah tahu batas penentuan, batas penilaian orang benar, ya makin radikal. Jangan jadi orang abu-abu. Kalau Senin sampai Sabtu hitam, tapi kalau Minggu baru putih, penyucian dosa. Ketemu sesama orang gini, shalom, haleluya, istri digandeng. Tapi setelah pulang dari ibadah Minggu, Senin kembali kebiasaan normal. Maki istri, jagonya. Mulut kalau Minggu memuliakan nama Tuhan. Ujian penyembahan sampai bergetar. Tapi bagaimana hari Senin sampai Sabtu, kalau orang berkata hidupmu bodoh, bodoh sendiri. Ini mulut dipakai memuliakan iblis, hati-hati. Setiap hari kita itu ada dalam penilaian Tuhan. Saudara jadi orang Kristen di akhir zaman, gak bisa jadi orang abu-abu. Tuhan ngerti ya, saya manusia enggak. Kita sudah diberi kekuatan. Dan kalau saudara baca di Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Yuk, tujuan hidup saudara itu apa? Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Nanti setelah ibadah kita ucapin yel-yelnya ya, saya lupa catat. Tapi yel-yel ini perlu jadi peringatan saudara menjelang kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kalau mau marah ingat yel-yelnya nanti ya. Yuk kita buka firman-Nya di Galatia 2 ayat 19. Nah ini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk siapa? Untuk Allah. Saudara hidup hari ini untuk kejar uang loh. Banyak orang pusing karena hidupnya hanya jen, buka mata jen. Yang dipikirin jarang orang buka mata cari firman Tuhan, penyembahan. Yang dipikir buka mata gimana caranya supaya omset naik. Saya bisa beli rumah, tapi kita perlu tahu tujuan hidup supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Itu artinya gini, yang disalibkan bukan saudara salib secara fisik, enggak. Kalau kita mau jadi pengikut Kristus, yang disalibkan itu daging saudara. Suka enggak suka, emosi hari-hari ini disalibkan. Orang suka iri hati, salib semua. Mulut suka maki orang, salib. Suka bertengkar dengan istri, istri suka ngomeli suami, semua disalib. Tidak ada cara lain kalau kita mau ikut Kristus, kita mau hidup semaunya sendiri. Mau marah ya marah, mau maki orang yang maki orang, mau tipu orang ya tipu orang. Yang penting Tuhan saya kan nipunya cuma 10 juta, bukan koruptor Tuhan. Yang 100 juta baru koruptor, itu dosa, ini tidak dosa. Kalau istri hari ini zina, selingkuh, itu dosa Tuhan. Tapi kalau istri cuma maki, nanduk, menghakimi, cerewet, itu tidak dosa Tuhan. Enggak. Semua bentuk pelanggaran itu dosa. Alangkah jauh lebih baik kita itu taat sama perintah Tuhan. Saya selalu ingat Tuhan tuh bilang gini, Eli, memang kalau maki suami salah, ya memang kamu ngomong ya logis loh Tuhan. Oh dia salah masa enggak dimaki. Tapi jauh lebih baik enggak taat perintahku. Berusahalah hidup damai
dengan semua orang. Jauh lebih mana? Baik berusaha hidup damai karena taat perintah Tuhan, atau membalas caci maki dengan caci maki, yang itu dalam perintahnya nggak boleh. Jauh lebih baik ya sudah Tuhan, aku mau taat. Nah lihat berikutnya, ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sudah enggak Kristus itu ada di dalam hidup saudara, supaya orang lihat, oh iya ya, Kristus benar-benar. Enggak, banyak orang hari ini bisa hebat khotbah, misalnya saya hebat khotbah, tapi dalam kehidupan saya, orang yang sekitar saya tahu, mama saya tahu hidup saya, pembantu saya tahu. Kira-kira pembantu saya bilang gini, khotbah jago, tapi tiap hari bukan Kristus, iblis yang hidup dalam hidup majikan saya. Mulutnya kasar, sombong. Kira-kira hari ini kalau saudara tahu tujuan hidup saudara sampai hari ini, hidup di dunia, Yesus mati buat saudara, bukan karena hari ini supaya saudara punya rumah 10, enggak, mobil 10, enggak saudara, itu bonus. Tapi waktu hidupmu mengerti tujuan hidupmu, bonus itu ditambah-tambahkan. Enggak mungkin ikut Kristus jeripayamu ditahan, upahmu jadi orang benar ditahan, enggak mungkin. Tanpa saudara minta-minta. Saya pernah ngalami berkat yang membuat saya kaget. Kagetnya apa? Saya nggak pernah minta sesuatu yang menurut pemikiran saya nggak mungkin dapat berkat ini. Tapi ketika saya dapat berkat ini, saya cuma tanya gini sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan kasih berkat yang nggak pernah saya pikir? Tuhan cuma jawab, karena setiap ketaatanmu, aku selalu perhitungkan berkat. Tanpa kita pernah minta, waktu kita kejar yang namanya ketaatan kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara tidak usah minta hidupmu ditambah-tambahkan, otomatis itu akan mengalir. Tapi yang jadi pertanyaannya, sudah enggak hidupmu itu Kristus? Karakter Kristus itu ada enggak di hidup saudara, atau sebaliknya yang ada di dalam hidup saudara hanya karakternya iblis lebih dominan? Berikutnya lihat, dan hidupku yang hidup di dalam daging, yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah apa saudara? Mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jujur kalau saudara baca ayat ini bagus. Siapa yang sudah mengasihi saudara dan menyerahkan nyawanya buat saudara? Ada enggak orang yang berani mati buat saudara, yang mengasihi saudara totalitas? Tapi Yesus sudah membuktikan bahwa dia pribadi yang mengasihi, menyerahkan dirinya, nyawanya buat saudara dan saya pada waktu saudara dan saya berdosa. Kita ini cuman sampah, tapi Yesus rela mengasihi, mungut sampah, diangkat jadi anaknya. Dia rela mati menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya. Tapi yang jadi pertanyaannya, saudara sudah hidup enggak buat Kristus? Saudara perlu merefleksi diri hari ini. Apa sih tujuan hidupku datang ke tempat ini? Tiap minggu ibadah, doa, baca firman. Hidupmu itu kepentingannya apa? Jujur saya dulu gak ngerti Kristus. Kalau cuman saya datang untuk ibadah, buka PD, sekalipun saya 2 tahun buka PD, saya masih dalam zona nyaman. Apa tujuan saya buka persekutuan doa? Sogok Tuhan. Tuhan buka PD tambah kaya lo ya. Tuhan buka PD anak-anakku berkatono. Suamiku kerjaannya berkati supaya tambah kaya. Gak pernah saya tanya, Tuhan apa yang Tuhan mau atas hidup saya? Kan? Saya cuman cari Kristus supaya saya kaya, saya sehat, saya panjang umur, anak-anak sekolah pintar, masa depan luar biasa dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya nggak pernah tanya tujuan hidup saya apa. Kita lihat 3 hal hari ini. Yuk, ini refleksi saudara.
Supaya ketika saudara diproses Tuhan hari ini gak pernah jauh dari 3 hal ini. Kalau 3 hal ini saudara bisa melakukannya, satu pintu yang Tuhan tutup pasti membuka banyak pintu. Gak usah tanya, gak usah minta. Ini yang pertama, sudahkah kita hidup buat Allah? Apa yang dikatakan? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yang kedua, sudahkah Kristus hidup di dalam kita? Kristus yang makin bertambah, kitanya makin berkurang. Kita hari ini tidak rela dikurangkan. Selalu kalau waktu ada orang nyakiti hati kita, tujuannya Kristus itu gini loh. Aku lagi mengosongkan dirimu. Jangan terus harga diri dipasang. Kapan mau harga diri jadi Kristus yang rendah hati dan lemah lembut? Kalau tiap kali kita disakiti orang, kita membalas, kita sakit hati, kita jengkel, kita kepahitan. Gak bisa. Hari-hari ini akan ada banyak di masa sukar yang makin sukar. Orang yang jahat itu makin muncul di sekitar saudara. Itu sudah jalan akhir zaman. Jangan kaget tiba-tiba ada raja tega muncul. Orang yang selama ini baik engkau tolong, nusuk hidupmu dari belakang. Tidak usah kaget, tidak usah marah, karena semua ini kalau terjadi seizin Tuhan, karena ini waktunya hidupmu dinolkan. Supaya engkau bisa ngomong di dalam hidup ini, Eli makin berkurang, Kristus yang makin bertambah. Lah kalau saudara terus muncul harga diri, kepahitan, berarti saudara tidak lagi munculkan Kristus, tapi yang dimunculin terus hidupmu. Aku. Yang ketiga, sudahkah kita hidup di dalam iman yang tertuju pada Kristus? Apa yel-yelnya? Sekali Yesus, tetap Yesus. Wah. Kalau 3 ini saudara, jadi pegangan hidupmu dihantam badai apapun, saudara tidak akan pusing dengan badai. Badai itu cuman alat Tuhan. Masalah keuangan itu cuman alat Tuhan mengembalikan tujuan hidup. Selama ini saudara diberkati kaya, ya, diberkati enak. Ini tidak ada. Orang kaya sombong, makin diberkati usahanya makin sombong, makin tidak punya waktu untuk Tuhan, hidupnya hanya ngenain daging. Saya dulu waktu zona nyaman, mana mau pelayanan, tidak ada waktu pelayanan. Diajak pelayanan ke penjara tadi, kemarin Pak Jo bilang apa Pak Yo? Bu Eli hebat ya, pelayanan di Medaeng tuh panasnya, aduh sungguh saudara ya, jujur panas di tenda loh saudara. Panasnya itu kayak apa? Saya waktu khotbah itu sampai belakang kaos saya itu puasa sah, bener-bener sauna saudara. Belum lagi kalau pelayanan di pedalaman, saya pelayanan di pedalaman seumur-umur tuh saudara. Waget saudara, air kuning, naik mobil masih 6 jam jalannya, naik turun, terus tidak ada aspal, kerucul. Yang sebelah saya sudah muntah-muntah saudara, mabuk. Saya bilang gini, Tuhan jangan saya mabuk, saya datang langsung khotbah. Nah kalau saya mabuk gimana saudara? Tapi kasih karunia, Tuhan kasih saya kekuatan. Kanan kiri saya sudah keroan, sudah muntah-muntah, saya sehat. Itu anugerah saudara. Secara akal saya tidak pernah mengalami naik mobil yang sampai seperti ini selama 6 jam saudara. Dikocok sampai aduh. Kenapa saya mau melakukan itu? Sejak saya tahu apa yang menjadi tujuan hidup saya. Kalau dulu nggak mau, dulu maunya yuk shopping, ayo ke Bali, ayo ke Singapura, ayo. Kalau ke pedalaman, oh sorry. Kenapa saya bisa berubah? Karena sejak saya tahu
Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Eli harus makin berkurang, Kristus yang harus makin bertambah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin, tepuk tangan buat kamu. Gampang diingat nanti yel-yelnya. Jadi kalau istri-istri, suami istri yang datang, ya kalau suamimu mau marah, ingatkan, kembali ke tujuan hidupmu. Engkau tidak boleh jadi orang yang marah. Alangkah jauh lebih baik tonjolkan sikap Kristus, sabar, sabar. Sudah sabar ini ya, panjang sabar. Sudah sabar lagi, ya lemah lembut. Semua. Yuk kita lihat satu persatu, ya. Jadi hari ini selama kita tahu siapa yang mengasihi saudara yang sudah menyerahkan nyawanya, ndak ada loh. Pribadi coba tanya, walaupun suami istri, tanya, kamu ndak mau ndak? Kalau aku mati kamu mati, mau ndak saudara? Yuk kita sama-sama, kalau aku mati duluan kamu yang mati juga bunuh diri ya. Serahkan nyawamu biar kita masuk lubang kubur sama-sama. Walaupun awal pernikahan mungkin dia berjanji, aku mau mencintai engkau sampai akhir hidupku. Ayo buktikan cintanya sekarang, pasanganmu sudah meninggal, ayo mati sama-sama. Tidak ada. Tapi Yesus sudah buktikan. Makanya hari ini bangun cinta sama Tuhan. Saya bisa hari ini radikal sama Tuhan tuh karena jatuh cinta sama Tuhan. Kalau lihat fakta saya sudah protes kok sama Tuhan. Tuhan, banyak orang kesaksian di YouTube PD Victory dipulihkan. Saya ketemu seorang ibu-ibu ini bilang gini, Bu, ibu ingat ya, saya ini pernah konseling sama ibu. Oh enggak ingat Bu, yang konseling banyak. Hari ini saya sudah dipulihkan Bu, suami saya sekarang yang limited edition, cinta Tuhan melayani. Waduh, saya kok tambah parah ya. Jujur, kalau urusan fakta yang terjadi, saya bisa berkata Tuhan tidak adil buat saya. Tuhan tidak adil buat saya. Orang lain pulih, saya tambah bonyok saudara. Tapi satu hal yang Tuhan lihat dalam hidup saya mengerti hari ini kenapa Tuhan semakin hidup saya dibawa hancur, karena Tuhan makin kasih saya kepercayaan yang besar hari-hari ini. Tuhan kirim jiwa-jiwa itu sudah, saya kalau lihat jiwa-jiwa itu sukacitanya itu luar biasa saudara. Saya bayangin bisa setiap hari saya melihat akan ada sukacita di surga bila satu orang bertobat pulih, itu malaikat surga bersorak-sorai. Bayangin kalau setiap hari orang dengar khotbah saya, orang dipulihkan, orang bertobat. Kira-kira saya ngirim bahan sukacita di surga itu banyak enggak? Belum lagi orang yang sudah dipulihkan masih memulihkan orang, ini memulihkan orang lagi. Kira-kira kayak multi level marketing loh. Atasannya saya. Berarti saya dapat upah paling banyak komisi. Ini mulihkan orang, saya dapat komisi. Iya, yang kerja bawah saya lagi cari jiwa pulih lagi, ini dapat komisi. Kita lihat yang pertama, tujuan hidup kita. Ya, kita buka lihat ya, saya kasih ayat sekilas. Kalau hidupmu hanya uang, ini loh uang itu. Amsal 11 ayat 4 dan 28. Saya buka sekilas ya. Saudara mungkin hari ini agak panjang dikit, tapi nggak apa-apa, tuntas supaya saudara ngerti Tuhan itu tuntas. Tahu tujuan hidupmu tuntas, saudara tidak akan marah sama Tuhan, saudara akan tetap bersukacita di tengah masalah, saudara justru akan makin melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Hari ini hidupmu nggak bilang gini, mana berkatku, mana janjiku, mana pemulihanku, enggak. Tapi hari ini saudara akan tanya, Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku, jadilah kehendak-Mu. Amin. Yuk kita lihat Amsal 11 ayat 4 terlebih dahulu. Yang keempat. Nah, pada hari apa saudara? Kemurkaan, harta berguna. Harta berguna yang saudara pusingi hari ini 7 kali lipat sampai mau bunuh diri tuh. Orang yang lompat sampai dicancang, diikat, terjun dari apartemen. Banyak orang yang mati dari apartemen cuman cari harta. Tapi Alkitab berkata, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi hanya kebenaran yang bisa melepaskan orang dari maut. Saya punya salah satu orang jemaat
Suaminya itu sombong. Suaminya itu sok, ya, karena istrinya ini nggak kerja. Dia tahu bahwa istrinya, ya, nggak bisa apa-apa, tapi istri ini baik, hatinya tulus. Tiap hari yang mendoakan suaminya. Saya percaya suami itu sombong, dia nggak tahu di balik kesuksesan dia pasti ada istri yang berdoa. Itu diperhitungkan karena istrinya nggak kerja, makanya suaminya diberkati melimpah supaya istrinya diberkati juga. Tapi suami ini merasa sukses itu karena hidupnya dia sombong, dia menjajah istrinya. Wah, luar biasa. Istrinya itu kalau konseling sama saya bilang gini, sudah Bu, ampuni ya, Ibu tetap berbesar hati. Sudahlah ya Bu, karena dia punya uang. Dia bisa atur segalanya dengan uang, termasuk dia bangganya hari ini hanya karena dia kaya. Sementara kalau ngata-ngatai saya, Bu, kayak Bu Ren, Bu, bener-bener Bu Ren aja masih dihargai. Tapi saya sebagai istri sudah tidak dihargai. Sudah Bu, percaya Ibu ini lagi dikosongkan sama Tuhan. Ibu tenang aja. Suatu kali, saudara tahu apa yang dibuat uang dengan harta itu gak ada nilainya, benar. Suatu kali orang yang sehat sombong, ya, rajin fitness saudara, tiba-tiba divonis dokter kanker stadium akhir. Gejalanya cuman sakit seluruh tubuhnya itu linu-linu gitu, kayak apa ya, linu-linu tuh pegelinu itu loh ya, seperti itu aja gejalanya. Ternyata itu kanker sudah menjalar kemana-mana, makanya seluruh tubuhnya sakit. Dan waktu itu di ICU, saudara tahu uang segepok itu tidak punya nilai. Uang segepok di ICU, saudara lihat, dia bilang gini istrinya, Bu, saya lihat suami saya penderitaannya itu menderita di morfin sekalipun dia teriak-teriak kesakitan. Dia bilang gini, aku pengen mati, sudah tidak kuat, mau mati, lu tidak bisa mati saudara. Penyiksaan keluar masuk di selang ICU, keluar lagi penderitaan lagi, keluar lagi penderitaan lagi. Sampai saya bilang sama istrinya, doakan, kamu lepas pengampunan, kamu lepas berkat sama suami. Gandeng tangannya, tahu suaminya di detik-detik mau meninggal, itu teriak sama istrinya. Dia bilang gini, maafkan aku salah sama kamu, makanya aku hari ini menderita. Uang Bu Eli segepok, Bu Eli tidak bisa beli apa-apa. Penderitaannya puncak, tapi kasih karunia. Ya, detik-detik waktu terakhir suaminya mau meninggal, itu suaminya dilepas dengan tenang. Waktu istrinya berdoa, waktu istrinya berkata, Tuhan, aku ngampuni suamiku, aku melepaskan berkat buat suamiku, sekalipun dia jahat sama aku selama hidupnya, tapi aku tidak akan pernah balas, aku lepaskan berkat. Waktu istrinya berdoa seperti itu, tidak lama suaminya yang tadinya teriak-teriak kesakitan, dia bisa tenang. Dia pamit sama istrinya, dia sudah lihat bagaimana Tuhan menjemput dia. Itu satu karya Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya lihat ayat 28 ya, kita baca yuk, lompat 28. Jadi hari ini jangan cari harta. Harta itu ndak usah saudara cari, percayalah. Saya selalu diingatkan Tuhan, karena saya ini kan istri yang ndak kerja, yang bego dulunya ya, ndak bisa kerja, masak nasi goreng aja gosong saudara, jahit ya ndak bisa. Aduh Tuhan, kok saya ini ndak bisa apa-apa. Bener, saya itu ndak bisa apa-apa loh saudara. Saya juga orang yang ndak pernah mimpi apa-apa. Saya ini orangnya pikirannya pendek-pendek. Lihat TV ya enggak pernah, lihat koran ya enggak pernah. Saudara tahu saya bisa khotbah itu enggak pernah baca buku apa-apa. Tanya mama saya, yang saya baca itu cuman Alkitab. Karena Tuhan tahu saya itu enggak suka baca, enggak suka lihat TV. Sampai kalau ada tamu tidur di rumah saya buka TV aja loh, enggak pernah tahu gimana caranya tekan tombol TV sampai nyala. Itu saya. Makanya saya bilang gini, Tuhan, saya percaya hari-hari ini, yuk, siapa yang hidup benar-benar cari kebenaran. Saudara percaya, saya hidup dalam 14 tahun yang pasti tanpa kerja sampai hari ini diberkati Tuhan. Itu Tuhan tuh selalu ingat gini, aku yang mencukupkan, aku yang memelihara hidupmu. Tiap
sekali tidak cukup, bilang ini, engkau mencukupkan, engkau memelihara. Benar. Tuhan itu selalu cukupkan, pelihara hidup saya. Lebih-lebih saudara. Makanya hari ini yang tidak cukup, yang sudah hidup, redek-redek lihat depositonya. Tidak usah lari pinjol ya. Pinjaman online malah masuk jerat hutang yang paling parah. Hari ini ngomong sama Bapak di surga, Tuhan, aku akan membuktikan firman-Mu. Aku akan membuktikan bahwa Engkau Bapa yang mengasihi aku. Aku tidak akan pernah memalukan Bapakku. Engkau buktikan, aku cukup, aku terpelihara sampai pada akhirnya. Dan setiap kali saya berkata seperti itu, Tuhan buka jalan berkat buat hidup saya. Tapi iman harus teguh ya, sampai aduh Tuhan cukupkan. Ya, nah kita lihat apa yang dikatakan. Siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaannya akan apa saudara? Jatuh. Makanya percayakan hidup kita kepada Tuhan aja. Kalau hidupmu hanya ditentukan kau kaya baru kau bahagia, engkau bisa damai sejahtera, hidupmu gak akan pernah damai sejahtera. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Nah kita lompat. Apa sih sudahkah kita hidup buat Allah? Buka Roma 14 ayat 17 dan 19. Roma 14 ayat 17-19, 2 poin lagi kita selesai ya. Sebab apa saudara? Kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman. Jujur banyak orang stres soal makanan minuman hari-hari ini. Bapak bisa bertengkar ya, bunuh-bunuhan satu saudara. Lihat tuh gugat-gugatan. Soal apa? Makan minum. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Makan minummu hari ini ngalami masalah, percayalah kalau engkau sudah hidup benar, apa yang kau lakukan itu damai sejahtera dan kau sukacita, hanya karena engkau sudah ada di dalam kebenarannya, saudara tetap aman kok. Amin. Berikutnya 19, saudara lihat 19. Sebab itu marilah kita apa saudara? Mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Jangan hidup kejar harta, kejar kaya. Kalau kejar harta, tidak damai sejahtera, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, semuanya akan jatuh. Tapi kalau saudara buka PowerPoint-nya yang pertama, hari ini yuk kita lihat sudahkah kita hidup buat Allah. Itu yang pertama. Berlomba-lombalah, jangan jadi kejar kaya, sukses, tata ya. Hari ini yuk kejar kebenaran. Hidup benar itu loh jadi prioritas. Walaupun hidupmu hari ini dikatai orang hidup benar, kasihan deh. Saya dulu dikatai teman saya gitu, hidup benar, setia sama suami gak setia, kasihan deh lu. Buktinya jadi keset. Tapi hidup saya ngerti kebenaran, saya bilang ini gak apa-apa. Keset-kesetnya surga tetap lapis emas. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya bilang gak apa-apa. Yang jadi kesetnya ke surga itu tetap keren kok. Daripada saya melawan kebenaran, nanti susah payah menambahi. Yang kedua, kejar hidup damai sejahtera. Kalau pinjam online tidak datangkan damai, sudahlah, tidak usah. Kalau gugat cerai itu bukan kebenaran dan tidak mendatangkan damai sejahtera buat anak-anakmu, tidak usah dikejar. Kalau hari ini itu tidak berguna buat keturunanmu kelak hidupnya, tidak usah. Alangkah jauh lebih baik bertahan dalam rumah tangga, bertahan pikul salib, tapi itu jalan kebenaran dan kehidupan, itu jauh mendatangkan damai sejahtera, berguna dan saling membangun kelak hidupmu. Ketika engkau selesai proses, engkau akan dipakai Tuhan menjadi saksi Kristus. Gak mungkin orang yang dalam hidupnya cuman kejar kaya bisa dipakai Tuhan. Mimpi saudara.
saya ini bodoh ya, nggak bisa apa-apa. Kok ya Tuhan pilih? Kenapa? Modalnya cuma apa ini loh. Yang saya kejar itu sudah bukan kapan suamiku kembali, kapan suamiku teletabis berpelukan, terus bisa posting di Instagram, cipika-cipiki, seperti apa itu berpelukan terus. Nggak. Saya bilang gini, enggak apa-apa, proses itu kan memang waktunya Tuhan. Mau Tuhan bawa hidup saya dari episode tersanjung 1 selesai, diselanjutin lagi, tersanjung 2. Saya bilang ini, sampai tersanjung berapa toh Tuhan, saya disanjung-sanjung terus. Kok rasanya dramanya ini sudah kelihatan titik terang, aduh lagi. Tapi Tuhan bilang ini buat hidup saya, enggak apa-apa. Cerita hidup itu kan aku sutradara. Mau aku bawa sampai 200 episode, sambung, menyambung, yang pasti lakonnya pasti happy ending. Nggak mungkin wong yang pena yang pegang aku, walaupun kelihatan pelakor bisa menang. Wah, pelakor bisa unjuk gigi. Wah, mungkin hidupmu hari ini seperti itu. Hidup benar tapi tambah bonyok, nggak apa-apa. Itu cuman cerita kehidupan yang berwarna-warni, saudara. Masa mau kehidupannya satu warna? Ya enggak lah. Ya, warna-warni kehidupan kayak jet coaster. Sudah lihat baik, dijatuhkan lagi. Aduh Tuhan, enggak apa-apa. Tapi satu hal, ketika saudara kejar kebenaran, damai, sejahtera, hidupmu di tengah masa yang sulit. Saya di tengah masa sulit, saya tetap jadi saksi Kristus. Saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap melayani ibu-ibu yang konseling jam 12 malam, telepon saya tidur. Kenapa Bu? Ibu Eli, suami saya tidak pulang. Sama Bu, suami saya tidak pulang juga Bu. Oh, suami Ibu tidak pulang? Ya sama Bu. Sudah Bu, kita tidur ya Bu ya. Tidak usah jam 12 malam merenungi suami tidak pulang. Ibu tidur, saya tidur. Lu jujur. Walaupun jam 12 malam dia konseling sama saya, kalau saya belum tidur, setengah tidur saya tahu ibu-ibu itu galaunya nanti kalau sudah jam 12 malam. Mulai seorang diri, mikirnya aneh-aneh. Ngapain ya suamiku? Ngapain dia di sana Bu? Nggak usah bingung ngapain, pokoknya ibu tidur Bu. Gimana caranya ibu bisa tidur? Sudahlah, kan ada firman-Nya. Serahkan kekhawatiranmu kepadaku, aku yang pelihara suamimu. Jadi ibu serahkan, ngomong aja sama Tuhan. Tuhan titip ya, suamiku sekolah Alkitab. Nanti kalau lulus, balik Tuhan. Loh, kalau Tuhan pelihara suami kita yang limited edition, kira-kira baliknya jadi apa saudara? Bandit jadi bandit? Enggak. Yang pezina, pejudi, mau KDRT, waktu diserahkan ke dalam tangan Tuhan yang hebat, dicetak jadi hamba Tuhan. Oh, itu kerennya Tuhan. Amin. Lah kita bukan Tuhan, tidak bisa mencetak saudara. Mungkin orang bilang gini, memang Eli itu stres loh. Kalau ketemu aku tak tanya, suamimu ya apa? Sekolah Alkitab belum lulus loh ya toh. Stres ini. Oh, suaminya loh selingkuh kok dibilang sekolah Alkitab. Lah itu kan iman saya, jangan bilang saya stres. Saya terlalu percaya di tangan Tuhan, di tangan Eli nggak bisa suaminya jadi hamba Tuhan. Tapi kalau di tangan Tuhan, karena aku punya iman yang besar sama Tuhan, dicetak. Amin. Kan Tuhan bilang, jadilah sesuai imanmu. Lah kalau terus mikir suami brengsek, keuangan bangkrut, krut terus. Amin. Yang kedua, satu poin kita selesai ya. Sudahkah Kristus ada di dalam hidup kita? Kita buka ayatnya. Di Roma 13 ayat 11 sampai 13 dulu. Roma 13 ayat 11 sampai 13. Satu pembahasan kita selesai. Hal ini harus kamu lakukan ya, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, bahwa saatnya telah tiba bagi kamu. Untuk apa saudara? Bangun dari tidur. Siapa yang tadi rohaninya tidur, suam-suam kuku, bangun, ini waktunya sudah dekat. Saudara tidak bisa ngecilin rohani yang saudara besaran cuman kepentingan lahiriah, enggak. Hari ini bangun dari tidur. Lihat ayat ini. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Berikutnya 12.
Hari 12, sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah. Kita sudah tahu ya, kedatangan Tuhan Yesus sudah makin dekat. Kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Berikutnya 13. Apa yang Tuhan mau? Marilah lagi saudara. Yang diajak bukan marilah kejar sukses sekaya-kayanya, timbun harta sebesar-besarnya. Enggak. Marilah hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Suami istri yang sudah tidak ngomong 2 hari, 7 hari bertobat. Ya, suami istri satu rumah, tapi satu lihat kiri, satu lihat kanan, bertobat. Hidup tidak boleh dalam perselisihan. Hidup standar ikut Kristus harus diam rukun bersama. Walaupun cerewetnya Bu Eli kayak radio rusak, tidak apa-apa. Anggap itu pelatihan. Ya. Berikutnya 14 kita lihat. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Buka PowerPoint, 3 hal. Hari ini kalau sudahkah Kristus hidup dalam hidup kita, kita harus bangun dari tidur. Yang tadinya hidup hanya ego, aku, kuku, mulai dirubah Kristus. Aku harus makin berkurang, Kristus makin bertambah. Nah ini, yang pertama yaitu menanggalkan perbuatan kegelapan. Ya, mari yuk kita lomba-lomba hari ini. Yang kedua, mengenakan perlengkapan senjata perang, yaitu baca firman. Tidak bisa. Orang benar musuhnya bukan darah dan daging, tapi setiap intimidasi iblis yang paling membuat orang sampai bunuh diri, itu pikiran dirusak. Hari ini kalau iblis mulai lempar pikiran, senjata saudara keluarin firman. Saya selalu ngomong sama iblis, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia, itu senjata saya. Iblis bilang gini, faktanya. Tuh, fakta. Saya bilang cuma, fakta bukan mengendalikan hidup saya, tapi Tuhan yang besar adalah Alfa dan Omega yang pegang hidup saya dari awal hingga akhir. Tepuk tangan buatnya. Yang ketiga, hidup sopan. Yuk. Hari ini yang dikit-dikit emosi bertobat loh ya. Yang dikit-dikit mulutnya suka maki orang bertobat. Hidup suami istri kalau muasin daging pasti cekcok. Tapi hari ini daripada cekcok, lebih baik hidup rukun bersama. Tuhan memerintahkan berkat. Yang terakhir ya. Yang terakhir yuk kita lihat di 2 Tawarik 20 ayat 9-12. Pemain musik boleh segera naik depan ya. 2 Tawarik 20 ayat 9 dan 12. Hari ini yuk, sekali Yesus tetap Yesus. Iman yang tertuju kepada Yesus itu tidak digoncangkan dengan masalah. Masalahmu mau dijawab tidak dijawab, itu tidak akan menjual imanmu. Kemarin saya khotbah di anak muda ya, saya beri nasihat gini. Banyak ibu-ibu hari ini hati-hati. Kalau anakmu ditaksir sama konglomerat sekalipun, tapi dipaksa jual iman, jangan bilang gini, Bu, saya kawinkan anak saya berharap ini anak bisa menyelamatkan seisi rumah. Hati-hati. Itu berarti saudara demi kekayaan, demi kebahagiaan anakmu, engkau jual iman anak, termasuk imanmu. Itu nanti tuntutan serentetan tanggung jawab bayar mahal saudara. Tapi waktu kita setia sama Yesus, sekalipun ikut Yesus memang bungkusnya pikul salib sangkal diri, tapi di balik bungkus yang tidak enak itu ada upah yang luar biasa. Jangan cari bungkusnya yang indah, iblis itu cari enak dulu, tapi nanti susah payah bayar saudara, susah. Yuk kita lihat. Bila sesuatu malapetaka, lihat ya, menimpa kita, yakni ada pedang, penghukuman, penyakit, sampar, kelaparan, kami itu tetap berdiri. Lihat,
ini orang yang sekali Yesus, tapi Yesus itu seperti ini. Mau kesulitanmu tingkat dewa, ya. Ada orang bilang, "Nggak kuat bu, nggak kuat." Oh, saya punya jemaat, kasihan saudara, 4 anak cacat, suami selingkuh, sekarang diancam diceraikan karena dianggap kawin dengan istri yang bawa sial. Usaha bangkrut saudara, itu nggak main-main penderitaan. Saya cuma bilang ini, "Bu, sudahlah, Ayub itu kurang saleh apa? Hidup jujur, menjauhi kejahatan, bonyok. Tapi Tuhan pernah nggak nutup hidup Ayub set ending? Enggak loh, semua kembali lipat. Ibu setia aja dengan prosesnya Tuhan. Lihat itu, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini." Dia tidak akan pergi dari Tuhan. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam apa saudara? Kesesakan kami sampai engkau mendengar. Kalau doamu belum didengar Tuhan, jangan putuskan jam doamu. Jangan jemu-jemu untuk berdoa sampai Tuhan akan jawab doa saudara. Yang berikutnya ayat 12. "Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami sudah tidak punya kekuatan." Mungkin saudara bilang gini, "Bu, tidak kuat bu, tidak kuat. Ngadapi utang, anak cacat, suami error, mertua error. Bu, dari mana kuat?" Kuat pasti. Seperti Yosafat berkata, "Kami tidak kuat menghadapi laskar yang besar yang datang menyerang kami." Sampai dia bilang gini, "Sudah tidak kuat, tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan." Tapi hebatnya kata tetapi mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Hari ini yuk buka PowerPoint, kita bangkit berdiri. Kita percaya PowerPoint yang terakhir dibuka. Kalau sudahkah kita hidup dengan iman yang tertuju kepada Kristus? Sekali Yesus, tetap Yesus. Hari ini pastikan, yuk kita berdiri teguh aja di hadapan Tuhan. Dihantam badai, dihantam keadaan tambah sulit, engkau tetap, ini moto Victory ya. Kalau saudara sering ikut Zoom-nya Victory 7:30, ini jadi motonya Victory. Tetap tegar, tabah, tenang, bisa tersenyum lagi. Banyak orang gak bisa tersenyum ketika mereka sudah tidak punya kekuatan, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi waktu kita punya Tuhan yang besar, saudara akan berdiri teguh. Saudara akan tetap membuktikan sekali kebenaran pasti memerdekakan saudara. Berdoa sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkan saudara dan saya. Fokus aja sama Tuhan. Jangan lihat badainya yang besar, tapi mata yang tertuju hanya sekali Yesus, tetap Yesus. Bisa yel-yelnya? Kalau di rumah ingat ya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Hidupku makin berkurang, Kristus makin bertambah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Bukan berdiri di tengah badai. Berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Kami pasti mampu Tuhan. Sampai kapanpun Kami pasti kuat sampai pada akhirnya. Kami belajar mengerti tujuan hidup kami. Sekali lagi katakan, ku kan
musik boleh mengalun. Siang ini Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Bukan kebetulan saudara ada di tempat ini, saudara dengar firman ini. Tuhan sedang mengubah, membongkar, merenovasi. Mungkin selama ini tujuan hidupmu mengikut Kristus itu salah. Mungkin kau berkata gini, tiga-tiganya itu tidak ada dalam hidupku Tuhan. Ketiganya tidak ada. Mulai hari ini aku mau Tuhan untuk ambil bagian, untuk menggenapi tujuan Kristus di dalam hidup kami. Bukan tujuan kami yang harus digenapi Kristus setiap kali. Biar ketika kami hari ini berkata Tuhan, ketika kami tidak mampu lagi, kami tidak tahu kami harus berbuat apa. Tapi ketika Yosafat berkata, tetapi mata kami cuma tertuju kepada Kristus. Disitulah kemenangan itu terjadi, di mana Engkau yang berperang buat kami Tuhan. Itulah satu karya yang luar biasa Bapa. Biar setiap anak-anak-Mu yang datang ke tempat ini dengan berbagai macam pergumulan hidup, ketika mereka mulai hari ini menjalankan tujuan Tuhan dalam hidup mereka, semua badai itu pasti berlalu dengan kemenangan. Badai itu akan berlalu dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan badai itu akan berlalu dengan pemulihan yang segala sesuatunya kami akan melihat indah di depan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan firman ini akan mengubahkan setiap kami. Yang kami tadi datang dengan rasa takut, khawatir, cemas, kami tidak akan pernah takut lagi. Kami justru akan berkata, kami siap menjalani hidup sampai pada akhirnya. Di tengah badai sekalipun, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Amin. Berkati Tuhan gereja SC3 di Surabaya ini Tuhan, Kau kirim jiwa-jiwa yang luar biasa. Berkati Bapak Gembala Pak Lito dan Ibu Gembala Ibu Ivan dalam pengembalaannya. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, Amin.